Berarti aliran itu mulai muncul sejak kapan? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu. Tadi kan kita ngetes dulu Sunni misalnya. Berarti kan kita udah narrowing down nih. Berarti yang paling tahu tentang Al-Quran Nabi. Berarti yang paling tahu tentang Nabi yang pernah hidup bersama dia. Nah, yang pernah hidup bersama dia ini ngajarin lagi kepada orang-orang setelahnya. Nah, lalu terus ngajarin lagi pada orang-orang yang setelahnya. Terus menunjuk. Nah, tradisi ini yang disebut dengan Sunni sebenarnya. Nah, gitu. Tradisi ini disebut dengan Sunni. Artinya kita bisa berkata kita tidak bisa memastikan dan terus-menerus kita harus bersikap kritis terhadap apapun yang katanya Sunni, tapi setidaknya kita punya jalur itu. Nah, itulah kenapa jalur nasab itu adalah jalur keturunan. Tapi ada satu jalur lagi namanya jalur sanad. Sanad itu artinya adalah lebih pada keilmuan daripada keturunan. Artinya kita bisa berpegang pada jalur ilmu itu. Contoh kayak gini misalnya ya. Andaikan kita berbicara tentang Raymond. Siapa yang paling tahu tentang Raymond? Selain ibunya. Raymond sendiri. Jelas. Tapi aku bisa argue bahwa lu lebih ngerti Raymond daripada Koi. Sahabat Raymond. Aku bisa argue karena kita sama-sama sahabatnya Raymond. Tapi lu lebih adalah asistennya Raymond. Intensitas ketemu Harusnya sih. Lu lebih tahu apa yang lu lebih tahu tentang Raymond apa yang kita tahu. Artinya kalau ada yang bilang bahwa contoh ya, aku bilang Raymond tuh bagiku penyabar. Dia bilang sepakat penyabar, tapi lu bilang enggak sih. Iya, enggak sih. Itu contoh. Bukan suruh klarifikasi. Dia malah klarifikasi. Itu contoh. Ya, aku membenarkan kan. Iya, itu kan berarti itu maksudnya tentang Nabi juga sama. Berarti arguably yang paling tahu ketika ada perdebatan, lu yang harusnya diutamakan. Jelaskan ya. Nah, kalau lu misalnya punya anak misalnya, aku punya anak, aku cerita dong aku pernah punya teman namanya Raymond. Lu cerita dong lu punya teman namanya Raymond. Nah, itu terjaganya di lu sebenarnya, bukan terjaganya di gua. Paham gak sih maksudnya? Karena bahasnya beda pasti ceritanya. Iya, ceritanya beda. Karena kan aku aja nggak kenal apalagi anak. Nah, artinya dari segi itu sanad itu menjadi penjagaan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi dan dalam tanda kutip yang paling mendekati Al-Quran itu harusnya ditafsirkan seperti apa.